Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pade Cempaka dengan NIM 2012-2065 dan rekan Saya Salwa Salsabilah dengan NIM 2012-247. Baik, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membuat video dialog interaktif yang membahas tentang materi ijma pada kitab Mabadi Awaliyah pada mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Nah, di sini kan kita membahas materi tentang ijma. Salwa tahu tidak ijma itu apa? Oke, akan saya jelaskan. Ijma menurut bahasa adalah kesepakatan, sedangkan menurut terminologi atau istilah ialah kesepakatan para umat Nabi Muhammad SAW setelah wafat beliau pada suatu masa dalam menentukan suatu masalah. Sedangkan ijma menurut mayoritas ulama adalah hujjah atau dalil sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tajtami'u ummati ala dhallalati wa yadullahi 'alal jama'ah, yang artinya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan dan pertolongan Allah itu ada pada saat berjamaah atau bersama-sama. Jadi ijma kan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, bisa tidak Padia menyebutkan bagian dari ijma tersebut? Jadi secara garis besar ijma terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijma syar'i dan yang kedua ada ijma sukuti. Nah, penjelasannya, ijma syar'i ini adalah kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Sedangkan ijma sukuti merupakan sebagian mujtahid terang-terangan menyatakan pendapatnya dengan fatwa atau memutuskan suatu perkara, dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Nah, bisa tidak Salwa sebutkan salah satu contoh kasus mengenai ijma? Baik, di sini ada salah satu contoh kasus mengenai ijma, yaitu tentang batalnya wudhu. Jadi para ulama sepakat tentang batalnya wudhu karena disebabkan keluarnya sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang. Yang pertama yaitu baul atau air kencing, dan yang kedua go'id atau tahi. Nah, kira-kira bisa tidak Salwa menyebutkan salah satu dalil tentang ijma? Baik, salah satu dalil tentang ijma terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 143. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi kami dengan judul ijma. Jadi ijma ini menurut bahasa adalah kesepakatan, sedangkan menurut terminologi atau istilah ialah kesepakatan para umat Nabi Muhammad SAW setelah wafat beliau pada suatu masa dalam menentukan suatu masalah. Nah, ijma ini menurut mayoritas ulama adalah hujjah atau dalil sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi la tajtami'u ummati ala dhallalati wa yadullahi 'alal jama'ah, yang artinya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan dan pertolongan Allah itu ada pada saat berjamaah atau bersama-sama. Nah, sedangkan pembagian ijma di sini ada dua macam, yaitu yang pertama ijma syar'i dan yang kedua ijma sukuti.
Ijma syari ini adalah kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Sedangkan ijma sukuti adalah sebagian mujtahid terang-terangan menyatakan pendapatnya dengan fatwa atau memutuskan suatu perkara, dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Dan salah satu contoh kasus mengenai ijma di sini ada tentang batalnya wudhu. Di sini para ulama sepakat tentang batalnya wudhu karena disebabkan keluarnya sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang, yaitu yang pertama baul atau air kencing, dan yang kedua ada ghaid atau tahi. Jadi itu tadi video dialog interaktif kami mengenai materi ijma dalam kitab Mabadi Awaliyah. Lebih dan kurangnya kami berdua mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.